Ini sudah mulai saya rekam. Saya mulai presentasinya. Selamat malam. Malam, Ibu. Untuk malam ini materinya terkait multi-layer perceptron. Hari Kamis kemarin saya pernah membahas terkait neural network atau jaringan saraf tiruan. Di situ buku yang saya gunakan yaitu ini, miliknya Bapak Laurent Faust. Terus di situ saya pernah menuliskan bahwa ada layer-layernya. Kalau sederhananya atau secara simpel, bahwa neural network itu ada layer input sebelah kiri ini sama layer output sebelah kanan. Selanjutnya layer ini ada yang namanya aktivasi. Aktivasi ini untuk membuat nilainya dalam rentang yang sesuai istilahnya apa ya? Sesuai standarnya atau normalnya. Ada yang menggunakan nilai antara 0 sampai 1. Ada juga yang menggunakan nilai antara min 1 sampai 1. Jadi istilahnya aktivasinya itu ada bermacam-macam. Nah, aktivasi yang paling sering digunakan adalah aktivasi sigmoid ini karena mempunyai nilai antara 0 sampai 1 ini. Di layar outputnya yang diaktifasi. Nah, di sini nanti ada suatu nilai yang masuk, di mana nilai yang masuk itu rumusnya adalah seperti ini. Ya, jadi B plus WI dikalikan XI, di mana jumlahnya ini sesuai variabel input. Jika variabel inputnya ada 3, berarti akan menjumlahkan W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3. Seperti itu. Jadi yang masuk rumusnya seperti ini. Terus jika nanti layernya lebih dari 2, ini kan layernya ada 2, yaitu layer input sama ini layer output. Jika lebih dari 2 berarti seperti ini, ada layer input, ada layer hidden, ada layer output. Terus layer outputnya bisa lebih dari 1, bisa hanya 1, tergantung kasusnya. Di mana nanti perhitungan kasusnya, jika nanti outputnya itu ada 2 kelas, misalkan ini terkait klasifikasi, maka cukup 1 layer saja. 1 node saja. Ya, 1 node saja seperti ini. Tapi jika nanti misalkan outputnya ada 3 kelas, maka hitungannya adalah kalau 3 maka di sini harusnya minimal 2 node. Ya, minimal 2 node. Kalau misalkan pakai 3 ya juga bisa. Terus yang kita bahas di sini adalah multi-layer perceptron. Multi-layer perceptron itu terdiri dari seperti ini ya, ada layer hidden, layer output, dan layer input. Nah, layer hidden di sini ini kan disimbolkan Y, tapi kalau di bagian berikutnya di sini itu disimbolkan dengan Z ini ya. Nah ini ZJ yaitu hidden unit. Hidden unit di sini tergantung jumlah hiddennya ada berapa. Terus ada Y, simbol Y itu menunjukkan output. Nah, kalau dari input ke hidden itu disimbolkan dengan bobotnya ataupun biasnya nanti disimbolkan dengan V ini. Kalau dari hidden ke layer output, maka bobotnya atau biasnya disimbolkan dengan V. Ini untuk inisialisasi dari simbol-simbolnya. Nah, ini ada rumusnya. Langkah pertama memang kita harus menentukan ada berapa
variabel. Jadi X-nya itu menunjukkan variabel inputnya. Terus kita juga harus menentukan targetnya apa. Karena untuk melakukan training multi-layer perceptron itu kita sudah harus punya label. Terus selanjutnya kalau kita sudah membuat intinya input variabelnya apa saja, layer outputnya apa, outputnya itu apa. Berikutnya adalah kita membuat suatu inisialisasi bobot. Nah, di sini kita membuat inisialisasi bobot dari input layer ke hidden layer ataupun inisialisasi bobot dari hidden layer ke output layer. Nah, selain menginisialisasi bobot ataupun bias, kita juga harus melakukan inisialisasi learning rate. Learning rate ini dipakai untuk melakukan perbaikan bobotnya nanti. Nah, secara garis besar, algoritma dari backpropagation itu terdiri dari 3, yaitu step inisialisasi, baik itu inisialisasi bobot dari hidden ke output ataupun dari input ke hidden. Terus tahap kedua yaitu tahap maju, di mana di sini akan melakukan perhitungan Z ini, Z in, nah ini Z in, dan melakukan perhitungan Y in. Jadi setiap hidden yang ada node-nya itu ada berapa, yaitu dihitung ini. Terus dihitung juga ke outputnya Y in ini simbolnya. Kemudian setelah tahap maju, maka tahap yang kedua adalah, nah ini back of error. Back of error ini adalah tahap kembali di mana akan menghitung setiap perubahan atau menghitung nilai error. Misalkan Y, ini kan ada perhitungan nilai error ya. Nah ini yang ini bukan yang ini turunan dari fungsi aktivasi. Nah, sedangkan yang ini adalah menghitung nilai error. Jadi ini T itu adalah nilai hasil atau dibalik ya. T itu adalah targetnya atau data aktualnya, sedangkan Y ini adalah hasil prediksinya atau intinya hasil perhitungan Y-nya tadi. Y ini. Nah, ini. Nah, terus nanti dihitung, ini kan menghitung nilai error, terus dikalikan fungsi aktivasinya. Nah, terus dilakukan perbaikan. Jadi, back itu untuk melakukan perbaikan bobot. Secara garis besar, algoritma multi-layer perceptron itu terdiri dari 3, seperti ini. Ya. Nah, dia akan berhenti sesuai kondisi. Misalkan kondisinya saya melakukan training sebanyak berapa epoch, kayak gitu. Atau saya melakukan trainingnya dengan batas nilai errornya sekian. Jadi kalau nilai errornya masih tinggi, maka dia akan melakukan training terus ya, seperti itu. Jadi ada batas untuk berhenti. Batas berhentinya bisa berdasarkan nilai error atau bisa berdasarkan nilai epoch atau iterasi, seperti itu. Ada yang masuk? Oke. Nah, itu penjelasan dasar terkait multi-layer perceptron. Kemudian di sini nanti saya akan menggunakan skitlearn. Kenapa kok menggunakan skitlearn? Karena temanya masih terkait skitlearn ya. Jadi multi-layer perceptron yang akan saya bahas di sini nanti menggunakan library multi-layer skitlearn ya. Terus fungsi yang digunakan tidak beda jauh dengan yang kemarin. Jadi kita menggunakan from skitlearn import apa ya. Karena tadi saya ngomongnya multi-layer perceptron, maka di skitlearn itu disimbolkan dengan MLP ya, MLP. Nah, multi-layer perceptron ini juga bisa dipakai untuk regresi, juga bisa dipakai untuk klasifikasi, sama seperti SVM. Dari kamus kemarin, untuk yang SVM itu kan cara ngimpornya saya tunjukkan presentasinya yang SVM, karena ternyata masih ada yang belum mengumpulkan, jadi baru 1 gitu. Iya. Maaf Ibu memotong, sorry banget. Iya, ini saya juga salah satu yang belum ngumpulin. Masih ada waktu kan ya buat saya buat ngerjain ya? Masih ada waktu. Ya, enggak apa-apa. Ya belum sempat saya kerjain yang
Jadi saya mau minta izin dulu kerja ini, ngumpulin telat. Buktinya saya telatkan hari ini. Nanti juga saya lanjut kasih tugas lagi ya, karena memang aturannya kan setiap pertemuan ada tugas, jadi biar sambil latihan gitu. Nah, saya lanjut hari Kamis itu kan kita bahas SVM ya, sebenarnya nama dasarnya adalah support vector mesin. Akan tetapi karena SVM di awalnya kan memang untuk klasifikasi, akan tetapi sesuai dengan ada modifikasi algoritma, ada improve, sehingga bisa dipakai untuk melakukan regresi atau prediksi angka. Nah, fungsinya pun akhirnya bisa menggunakan SVR. Jadi untuk yang SVM kemarin fungsinya ini. Nah, terus SVM itu kan salah satu algoritma neural network. Nah, algoritma neural network ciri kerjanya kan dia akan melakukan training berdasarkan data di mana untuk menghasilkan bobot seperti persamaan yang saya sampaikan ini. Di sini ini persamaannya, untuk intinya proses di dalamnya itu ada persamaan seperti ini, dan nanti hasilnya juga akan menghasilkan bobot bias simbolnya B ataupun bobot W. Jadi W ini akan menyesuaikan jumlah variabelnya. Dan di sini juga tidak hanya bobot dari hidden ke output, tapi juga bobot dari input ke hidden, karena rumus dari, nah ini tadi. Nah, rumusnya kan ada bagian hiddennya ini, jadi dia akan melakukan training dan akan menghasilkan suatu fungsi atau suatu bobot V kayak gini. Nah, ini V, dan juga bobot hiddennya kayak gini. Nah, itu ciri dari multi layer perceptron ataupun SVM. Jadi dia cara kerjanya tetap melakukan training untuk menghasilkan bobot. Nah, yang saya bahas menggunakan skitlearn ya. Jadi nanti multi layernya adalah skitlearn. Nah, di sini library-nya yaitu skitlearn neural network. Kalau yang SVM ya langsung ditulis skitlearn.svm, kemudian fungsi yang kita gunakan apakah yang regresi, maka kalau yang regresi berarti SVR. Nah, sedangkan untuk multi layer perceptron ya, kalau multi layer perceptron berarti nanti tinggal nulis, misal di sini fungsi dasarnya atau library dasarnya adalah skitlearn neural network, kemudian MLP adalah simbol dari multi layer perceptron. Nah, karena di sini fungsinya untuk prediksi atau regresi, maka saya gunakan langsung regresor. Cara kerjanya apa yang membedakan antara klasifikasi sama regresi? Kalau yang regresi, maka di sini nanti tidak menggunakan fungsi aktivasi. Jadi ininya nggak perlu ya, di sininya nggak perlu. Jadi nggak ada fungsi aktivasinya. Nah, hanya cukup sampai di sini. Jadi rumusnya dia akan melakukan training. Setelah selesai training untuk melakukan uji cobanya, dia cukup sampai di sini. Jadi hanya menghitung ya ini saja. Jadi berapa nilai outputnya ya berdasarkan bobot bias ditambah bobot setiap hidden dikalikan nilai hiddennya dan ditambah sampai jumlah hidden. Misalkan hiddennya ada 5 ya dilakukan perhitungan sebanyak 5. Seperti itu. Terus di sini nanti iterasinya berapa kali? Misalkan saya menggunakan iterasinya sebanyak 300, 500 ya, kita bisa menentukan di sini. Nah, terus di sini memang tidak ada penentuan berapa jumlah node hiddennya. Tidak ada. Apakah bisa kita menentukan jumlah node hiddennya? Bisa. Nanti di sini kita tentukan jumlah node hiddennya. Sebentar, saya tadi ada yang menentukan jumlah node hiddennya. Saya salah lihat ya. Tadi ada sempat jumlah node hiddennya. Saya lupa fungsi hidden apa ya.
untuk saat ini saya nggak menggunakan hidden dulu. Sebentar, saya sambil nyari fungsi hidden. Ada kok untuk, jadi dia nanti misalkan mau jumlah hiddennya ada 5, jumlah hiddennya ada 3, itu bisa kita tentukan di sini. Kalau ini kan memang defaultnya, jadi kita nggak tahu ini jumlah hiddennya ada berapa, kita nggak tahu. Jadi dia default langsung dari arsitekturnya di sini. Karena untuk pertama kali kita mau membuat neural network multi-layer perceptron itu harusnya kita mendesain ada berapa jumlah hidden layernya, terus intinya arsitektur dari input layer ada berapa node, hidden layernya ada berapa node, dan output layernya. Kalau regresi pastinya hanya 1 ya. Kalau regresi hanya 1. Selain regresi, misalkan klasifikasi, itu bisa kita hitung. Oh, jumlah kelasnya ada berapa? Itu bisa kita hitung jumlah node-nya. Itu pengaruh nanti. Nah, langsung saya mulai. Datanya sama seperti data emas. Jadi nanti kita ambil data emas yang kemarin. Nah, di sini kan ada 3 variabel, yaitu open, high, low. Terus yang sebelah kanan saya gunakan sebagai output ya. Ya, ini price itu sebagai output. Jadi data open, high, low sebagai variabel input. Akan tetapi di sini saya menggunakan hanya 2 variabel ini ya. Nah, saya gunakan 2 variabel. Di sini saya gunakan semua baris, yaitu 9.771. Terus di sini data yang saya pakai variabelnya hanya 2 kolom, yaitu open sama height ya, open sama height. Terus untuk y-nya atau kelasnya atau outputnya adalah kolom terakhir, yaitu price. Terus untuk menggunakan fungsi multilayer perceptor untuk regresi, fungsinya yaitu MLP regressor. Nah, kemudian di sini kita panggil fungsinya dan dia akan melakukan iterasi sebanyak 300. Seperti ini. Kemudian kalau mau menghitung nilai errornya, saya menggunakan mean absolute error ya, MAE. Nah, nanti seperti biasa kita tentukan berapa nilai hasil prediksinya. Caranya seperti ini. Fungsi saya tadi saya simpan dengan variabel CLF. Terus saya panggil predik untuk memprediksi hasilnya, terus saya cari nilai MAE-nya. Secara garis besarnya, kenapa kok saya selalu menggunakan perhitungan error? Agar kita tahu, oh setiap metode itu pasti ada nilai lebih dan kurang. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Oh, kalau nilai multilayer perceptron errornya ternyata sekian. Oh, kalau SVM kemarin errornya sekian. Nah, akan kelihatan bahwa kelebihan masing-masing apa. Kayak gitu. Itu yang saya bahas terkait multilayer perceptron. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sebentar saya sambil nulis tugasnya dan saya upload biar sekalian dikerjakan. Nanti sambil saya cek untuk hidden ya. Jadi di sini itu bisa melakukan penentuan jumlah hidden layernya. Tadi itu sempat saya sudah searching cara mencari hiddennya, cuma belum saya praktekkan langsung, jadi saya agak lupa di mana tadi letaknya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini saya share saya simpan dalam bentuk HTML, saya share di Trello, kemudian nanti sambil saya kirim tugasnya. Bentar ya, saya matikan screen-nya dulu untuk nyari ini fungsi hidden-nya tadi. Bentar.
Ini sudah ketemu cara membuat hiddennya dan hasilnya saya share. Untuk yang sebelum ini, jadi yang tadi saya share di Trello itu belum ada ini ya, belum ada yang hidden layer. Nah, yang sekarang yang saya contohkan, misalkan kita menentukan hidden layernya, berarti ini jumlah hidden layernya ada 5 node, terus nilai alfanya, alfa itu berarti nilai learning rate, yaitu 0,00001. Jadi ini kalau ditulis 1E pangkat min 5 itu berarti
di belakang 0, jadi di belakang koma itu ada 4 digit, 5 digit angka, 5 digit angka. Terus ini adalah fungsi untuk, jadi kalau ngecek fungsi-fungsi aktivasi ya, ini jadi fungsi aktivasi atau fungsi apa ya? Tadi saya ngecek di sini ada fungsi solvernya, itu berarti fungsi aktivasi ya, fungsi aktivasinya. Terus misalkan kalau tidak menggunakan ini, tidak menggunakan hidden layer, misalkan kita langsung gunakan bawaan dari fungsi yang disediakan MLP-nya, maka hasilnya ternyata lebih kecil ya, nilai R-nya lebih kecil ini, yaitu nilai mainnya hanya 4,32. Sedangkan kalau kita menggunakan penentuan berapa jumlah node hidden-nya, ternyata nilai mainnya lebih besar, yaitu 653, lebih besar. Misal kalau mau ngubah lagi ya, ini misalkan saya nggak mau pakai gini, misalkan saya hanya menggunakan hidden layer saja, terus iterasinya misalkan saya perbesar 500, misalkan 7 misalkan. Ya nanti kita cek aja berapa nilai mainnya. Untuk ngecek ya memang tetap harus menggunakan nilai main. Oh, nilai mainnya lebih kecil. Ini 4,43. Kalau yang tadi kan hiddennya 5, nilainya 600 berapa. Kalau ini hiddennya 7, nilai mainnya 4,43, lebih kecil dibandingkan yang ini. Oh, tetap lebih kecilan ini. Itu terkait multi-layer perceptron. Sambil dipraktekkan untuk tugasnya, saya kirim tugasnya juga. Bentar, saya stop screen.
Tugas sudah saya upload di Trello. Terus untuk yang code terkait multi layer perceptron juga sudah saya upload di Trello. Silakan dicek. Tapi untuk yang code-nya saya kirimnya dalam bentuk HTML seperti itu. Terus untuk screen-nya saya tampilkan lagi code-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusi terkait code, monggo. Kalau mau share, nanti saya stop share jika ada kendala. Ini tadi saya gunakan yang ada penentuan hidden, jadi saya setting hiddennya. Terus saya gunakan juga iterasinya berapa di sini. Nah, sedangkan yang satunya ini saya tidak menentukan jumlah node hiddennya, langsung saya menentukan nanti iterasinya berapa kali, gitu. Selain menggunakan skitlearn, bisa juga menggunakan framework TensorFlow ataupun Keras, tapi saya nggak menggunakan itu untuk hari ini. Saya akan terangkan lagi hari berikutnya. Silakan dicoba. Kalau ada yang mau bertanya atau terkait ada kendala teknis, silakan di-share. Nggak apa-apa.
Kalau butuh di scroll ke atas, nggak apa-apa, silakan bilang aja, nggak apa-apa. Nanti saya scroll. Kalau yang atas ini tetap hanya untuk manggil datanya saja. The Genghis? Kecilin mas. Ya mas.
Kartu sore iku wis dikek itu nanti. Nago taekwondo.
Kalau ada yang kesulitan, monggo mau di-share, enggak apa-apa. Mungkin ada yang merasa kesulitan di code-nya, ada yang error. Buku semua bisa. Ada yang masih error atau sudah bisa? Oh, yang ini bisa, Bu. Oh, oke. Bentar. Bentar.
Iya. Makanya sisi ini apa? Oh, aku warpen itu dong. Semua yang lali kayak no foto aku. Awas kok ini.
Ada yang perlu dikonsultasikan?
Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan mengerjakan tugasnya. Dan kalau mau bertanya, silakan. Mungkin ada code yang salah atau bagaimana. Maaf Bu, boleh scroll ke bawah lagi Bu? Untuk yang hidden ya. Ini. Iya Bu. Ada lagi yang mau ini scroll mungkin code-nya. Kalau yang code ini tadi memang belum sempat saya download ya, yang terbaru. Belum sih, Bu. Gimana? Belum ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa diakhiri ya, karena sudah jam 9.30. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya. Yang hari Kamis kemarin ada yang masih belum, saya tunggu. Terima kasih banyak. Selamat malam. Saya stop screen ya. Malam, Bu. Malam Bu.